Baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan eh, layanan BKD. Dalam hal ini adalah pemberitahuan terkait dengan layanan BKD, kenaikan jabatan dosen non PNS dan kebutuhan pemadanan data. Ya, jadi meskipun surat ini sudah saya terima beberapa hari yang lalu ya, per 2 Mei, tapi mungkin dalam penguploadan ke YouTube saya itu tidak akan saya lakukan per tanggal 2 Mei ya, karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang menurut saya masih urgent ya dibandingkan yang ini. Karena kan kalau yang kita berbicara tentang layanan BKD itu kan untuk periode semester berapa ini? Periode semester genap ya. Periode semester genap itu kan sampai Agustus 2024 ini. Ya, artinya pelaporan LKD kita masing-masing itu sampai Agustus 2024 ya, kinerjanya yang dihitung. Jadi kalau misalnya nanti ada yang komen bahwa suratnya ini kan sudah tanggal 2 Mei, ya saya tahu tanggal 2 Mei gitu. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada bagian-bagian yang perlu saya sampaikan dulu, termasuk di dalam permintaan para dosen yang lain untuk dibuatkan video. Karena lebih banyak kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dalam hampir 2 bulan terakhir ini saya lebih banyak berbicara terkait dengan jabatan fungsional dosen atau kenaikan kepangkatan ya, pengajuan kenaikan kepangkatan dosen ya, karena itu yang lebih lagi pada urgent, sama beberapa video yang saya selipkan terkait dengan BKD. Nah, di sini banyak yang, kalau sebelumnya saya lebih banyak berbicara tentang keterkaitan dengan ada yang beberapa yang dosen non PNS, ada yang PNS, dan secara general ya. Jadi ini adalah pemberitahuan terkait dengan layanan BKD. Jadi Bapak Ibu yang mungkin merasa pada periode sebelumnya di semester ganjil itu BKD-nya tidak terpenuhi dan mungkin sampai detik ini itu belum menerima tunjangan serdos ya, tunjangan sertifikasi dosen, mungkin bisa memaksimalkan kembali atau lebih memperhatikan kembali BKD-nya mumpung masih ada waktu ini sampai Agustus 2024 ini, agar kedepannya itu sudah bisa menerima tunjangan sertifikasi dosen ya. Pada video saya yang sebelumnya kan saya sudah, meskipun listnya saya tidak menampilkan, tapi ada yang sudah saya sampaikan ya, terkait dengan bahkan ada yang ditinjau oleh BPK dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dijelaskan bahwa lini masa akhir layanan pengumpulan BKD semester genap 2023-2024 itu, batas akhir penarikan data kinerja dosen itu dilakukan oleh Kemendikbudristek. Maka dengan ini kami menghimbau untuk dosen dan perguruan tinggi yang belum menyelesaikan BKD semester genap 2023-2024 untuk segera menyelesaikan BKD dengan batas waktu sampai Mei 2023-2024. Ini bagi teman-teman dosen yang pada pelaporannya kemarin itu belum dilengkapi gitu ya. Nah, ini atau lebih kepada operator kampusnya. Kemudian lini masa akhir layanan kenaikan jabatan bagi dosen non PNS ya, ini non PNS ya. Jadi perhatikan buat teman-teman dosen yang non PNS, sehubungan dengan rencana penyediaan layanan kenaikan jabatan dosen, dengan ini kami menginformasikan bahwa lini masa tindak lanjut layanan pelaksanaan kenaikan jabatan bagi dosen non PNS yang saat ini berlangsung itu, 1. Bagi usulan kenaikan jabatan yang sedang dalam proses revisi, ingat Bapak Ibu ya, yang dalam proses revisi, maka revisi dapat dilakukan sebanyak 1 kali sampai dengan batas waktu 6 Mei 2024 ya, meskipun itu sudah berakhir. Dan apabila pengajuan revisi belum diterima, maka dosen perlu mengajukan usulan baru pada periode berikutnya di bulan Juli 2024 sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua,
bagi usulan baru, kenaikan jabatan yang sudah dilakukan plotting dan dalam proses penilaian, maka akan dilanjutkan sampai selesai penilaian. Apabila hasil penilaian belum diterima atau direvisi, maka dosen perlu mengajukan ajuan baru pada periode berikutnya. Yang ketiga, itu adalah bagi usulan baru kenaikan jabatan yang belum dilakukan plotting, maka tidak dilanjutkan saat ini. Nah, dosen perlu mengajukan usulan baru pada periode berikutnya di bulan Juli 2024 sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang diberlakukan. Nah, ini lini masa pemadanan data, ya kenapa kok harus ada, meskipun ini sudah dilakukan ya, tetapi ternyata ketika saya mengikuti sesi online ya, pengajuan kenaikan pangkat melalui sister itu ternyata masih banyak dosen, ini berdasarkan laporan ya, yang belum melakukan lini masa pemadanan data ya, yang belum melakukan pemadanan data. Nah, ini saya juga heran kenapa apa saja yang mereka lakukan sampai pada hari ini itu belum dilakukan pemadanan data. Padahal kalau kita melakukan pemadanan data itu nggak cukup 1 jam selesai gitu ya. Kita kan hanya cuma mengontrol aja, oh ini benar ini enggak gitu. Dan itu pun yang datanya banyak ya, dan itu ternyata kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan ke lektor atau lektor kepala ataupun ke guru besar, kemudian tidak ataupun bahkan tidak muncul di menu sisternya, ya kemungkinan besar Bapak Ibu belum melakukan pemadanan data dengan baik, gitu aja. Dan itu sudah disampaikan di hasil sosialisasi. Bahkan nanti kedepannya akan saya sampaikan ini ya, persamaan persepsinya gitu. Nah, di sini dituliskan bahwa demi memastikan terciptanya tata kelola data dan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, Kemendikbudristek menghimbau kepada perguruan tinggi untuk memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan pemadanan data. Pemadanan data akan dilaksanakan selama periode bulan Mei sampai dengan Desember 2024. Gitu Bapak Ibu. Jadi meskipun masanya itu sampai 2024 ya bukan berarti Bapak Ibu harus menunggu sampai Desember 2024 gitu ya. Terhadap data rumpun ilmu, kemudian bidang ilmu utama dan juga ataupun ilmu ya, dan juga bidang ilmu dalam hal ini adalah cabang ilmu ya, cabang ilmu dosen. Dan tata cara pelaksanaan pemadanan data sebagaimana dijelaskan pada lampiran 1 surat ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini proses pemadanan datanya itu, nah ini lampirannya, jadi peraturan yang mendasari adanya pemadanan data itu ini ya, dari poin 1 sampai poin 6 ini. Kemudian yang melatar belakangi itu berdasarkan dari surat nomor 163/E KPT tahun 2023 ya, tentang nama program studi dan jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi, serta keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 27/D/M tahun 2022 tentang nama-nama program studi jenis pendidikan tinggi vokasi. Nah, ini penilaiannya daftar rumpun ilmu dosen digunakan dasar sebagai. Nah, ini kita melakukan pemadanan data atau rumpun ilmu itu sebenarnya untuk apa sih? Yang satu, penilaian beban kinerja dosen. Jadi nanti beban kinerja dosen Bapak Ibu itu, kalau mungkin ya selama ini itu asesornya itu yang penting ini, yang penting dia sudah di atas dari jabatan fungsional kita, kemudian dia juga sudah memiliki sertifikasi asesor. Nah, sekarang itu Bapak Ibu bukan hanya kayak itu saja. Jadi yang sekarang itu ya sudah disesuaikan dengan rumpun ilmu sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi ini untuk memfasilitasi teman-teman dosen yang mungkin saja di kampusnya itu atau di jurusannya tidak ada asesor yang sesuai dengan jurusannya gitu. Nah, sehingga harus mencari asesor yang di luar. Nah, oleh karena itu, untuk mencari asesor yang di luar itu untuk mempermudah teman-teman yang tadinya tidak ada asesor yang ada di kampusnya, maka dengan adanya rumpun ilmu itu kita tinggal mencari nih sesuai dengan rumpun ilmu kita, tinggal kita milih, nanti akan masuk ke
eh, apa ke akunnya si asesor ya. Kemudian untuk penilaian sertifikasi dosen, Serdos, dalam hal ini ada teman-teman yang mengikuti sertifikasi dosen. Kemudian penilaian angka kredit juga ini mirip dengan poin A, karena nanti yang akan menilai PAK kita itu sesuai dengan rumpun ilmu cabang ilmu itu ya. Kemudian yang keempat itu sebagai dasar penugasan asesor pada penilaian agar terdapat relevansi dan pemahaman substansi terhadap kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh dosen terkait. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian cakupan data rumpun ilmu, itu cakupan data rumpun ilmu yang tercatat di Sister sebagai berikut. Jadi ada data rumpun ilmu yang bersifat wajib diisi. Kemudian pohon ilmu yang bersifat wajib juga diisi, dan cabang ilmu yang sebenarnya tidak wajib diisi, opsional. Tetapi Bapak Ibu, ya, yang menjadi pertanyaan besarnya itu adalah yang saya tangkap waktu sosialisasi itu ya. Ketika misalnya dalam satu jurusan itu ada 2 orang yang mengajukan ke guru besar dengan rumpun ilmu atau pohon ilmu yang sama, maka yang satunya akan di hold dulu. Kecuali memang salah satunya harus memilih yang cabang ilmu yang berbeda, ya, atau ranting ilmu lah yang berbeda, yang dia lebih spesifik, gitu. Nah, masalahnya kalau misalnya yang bersangkutan itu memiliki kualifikasi dalam penelitian yang sejenis, itu kan kita tidak boleh dong menghalangi orang untuk mau menjadi seorang guru besar meskipun posisinya sama gitu ya. Itu yang saya dengar, sepertinya agak sedikit rancu kalau menurut saya dalam hal ini. Nah, kemudian permasalahannya, jadi saat ini belum terdapat secara acuan rumpun ilmu yang terintegrasi untuk setiap dosen di dalam Sister yang dapat digunakan untuk setiap layanan dosen. Nah, ini ada kalanya kadang membuat suatu mohon maaf ya kalau saya menilainya, membuat suatu kebijakan sudah harus ada begini, tetapi belum disiapkan secara matang nih, gitu, yang pada akhirnya bisa membingungkan para dosen. Nah, seperti pernyataan ini, jadi meskipun mereka menyampaikan ya, mengakui bahwa belum terdapat satu acuan rumpun ilmu, garis merahnya itu kan itu ya, belum terdapat satu acuan rumpun ilmu gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Jadi kalau misalnya mungkin ke depannya ketika membuat sebuah kebijakan itu ya harus bisa mengcover semuanya dan tidak membingungkan gitu. Nah, selain itu, data rumpun ilmu dosen yang tercatat di Sister belum menyesuaikan dengan daftar rumpun ilmu pendidikan tinggi akademik, profesi maupun vokasi sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi. Nah, resolusinya, jadi berdasarkan penjabaran permasalahan data rumpun ilmu sebagaimana disebutkan pada bab 6, bab B3, maka dosen baik yang sudah memiliki sertifikasi dosen maupun yang belum perlu melakukan 2 hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengisi data rumpun ilmu dan bidang ilmu utama dulu ya, yang bersifat wajib, dan dosen yang dapat mengisi data bidang ilmu cabang ilmu yang tidak bersifat wajib atau opsional sebagaimana tercantum di dalam bab 2C sesuai dengan bidang ilmu atau dalam hal ini adalah cabang ilmu yang tersedia dan terdekat dengan untuk dosen. Nah, bagi dosen yang sudah memiliki sertifikasi dosen, data diisi tidak akan menggantikan data sebelumnya, namun data yang terbaru akan digunakan untuk layanan ke depannya. Nah, tata cara pemadanan data Bapak Ibu itu sudah, saya kira sudah Bapak Ibu sudah melakukannya bagi yang sudah melakukannya, dan itu seperti yang saya bilang tadi, kalau hanya cuma untuk mengklik cabang ilmu, pohon ilmu ini, ya nggak sampai 1 jam gitu ya. Kemudian ini periode pelaksanaan pemadanan data. Jadi mulai tanggal bulan Mei sampai Desember 2024 itu ini dosen akan mengisi ya atau memutakhirkan data rumpun ilmu jika ingin mengikuti gelombang sertifikasi dosen gelombang berikutnya ya. Dalam hal ini adalah periode September-Oktober 2024 ataupun melakukan pelaporan untuk layanan BKD 2024-2025 ganjil dan seterusnya.
Kemudian perlu diperhatikan bahwa pengisian atau pemuktahiran data rumpun ilmu ini memerlukan waktu verifikasi dan validasi. Nah, oleh karena itu sebaiknya dosen mengisi dan atau memuktahirkan data rumpun ilmu sesegera mungkin. Nah, implikasi dari dan konsekuensinya, jadi dalam hal dosen tidak mengisi rumpun ilmu dan bidang ilmu utama dapat menghambat layanan dosen yang menggunakan data terkait seperti pemetaan asesor untuk BKD, pemetaan dosen yang akan disertifikasi ke PTPS, pemetaan dosen yang sertifikasi dengan asesor dan layanan dosen lainnya. Nah, sedangkan untuk penutupnya seperti ini Bapak Ibu. Dan oleh karena itu saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.